Halo guys, salam Cerit Family. Kembali lagi bersama saya Mr. P. Gimana kabar kalian? Udah dapat daging Wagyu A5 belum? Kali ini saya akan merangkum sebuah film lanjutan dari sequel pertama Crow Zero, yaitu Crow Zero 2. Berbeda dari film yang pertama yang berkisah pertarungan di lingkungan suzuran. Di film ini, yang kedua ini naik level ke pertarungan antar sekolah lain. Jadi gak usah berlama-lama karena saya kebelet ngising. Jadi langsung saja simak videonya. Diawali dengan memperlihatkan Takia Genji sedang sebat santuy. Perlu diketahui bahwa Genji sekarang sudah di posisi atas setelah mengalahkan Serizawa. Namun dia belum bisa mengalahkan Rindaman sampai saat ini. Terbukti ketika dia melihat sosok Rindaman, seketika dia pun menantangnya meskipun harus mengalami kekalahan berulang kali. Scene berpindah ke penjara remaja di kota tersebut, di mana ada seorang pria yang telah keluar setelah mendapat 2 tahun masa hukuman. Orang tersebut bernama Kawaishi. Nampak Kawaishi menuju pemakaman untuk ziarah. Alasan Kawaishi di penjara bukan karena melanggar PPKM, melainkan membunuh pemimpin Housen ketika dia masih sekolah di Suzuran. Pemimpin Housen tersebut bernama Makio Bito. Terlihat Kawaishi menyesal atas perbuatannya setelah membunuh. Namun tiba-tiba ada suara orang yang memanggil dirinya, yang merupakan murid Housen. Iya, mereka menuntut balas atas kematian pemimpinnya 2 tahun yang lalu. Dan mau tidak mau Kawaishi harus kabur dari kepungan murid botak yang terlalu banyak. Pelarian Kawaishi pun terhenti akibat menabrak kawat berduri. Dan kebetulan juga dia delosor di tempat Serizawa dan kawan-kawannya. Melihat mantan pemimpinnya yang ingin dikeroyok siswa Housen, Serizawa pun segera melindunginya. Perlu diketahui, setelah tawuran berjamaah 2 tahun yang lalu, Suzuran dan Housen membuat perjanjian damai yang dihormati 2 sekolah tersebut. Jadi jangan sampai ada yang melanggarnya. Tak lama kemudian datang Genji bersama reng-rengannya, sok ikut campur urusan Serizawa. Dan ketika melihat salah satu murid Housen yang ngeselin, Genji pun semerewet memukul congor murid tersebut. Dan Chuta memberitahu kepada siswa Housen bahwa Genji adalah pemimpin baru Suzuran. Dengan tindakan gegabah dari Takia Genji, sudah pasti akan melanggar perjanjian damai tersebut. Kemudian kita akan melihat tampang dari pemimpin Housen. Berambut panjang, berbadan cungkring, berkumis nanggung, bernama Narumi Taiga, di mana dia mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Jakam Suzuran yang baru telah merusak perjanjian perdamaian. Lantas Narumi mengajak yang lainnya untuk mengibarkan bendera perang kepada Suzuran. Namun sekian banyak anak buah Narumi, ada satu yang mencolok dan bikin penasaran akan kekuatannya. Yang terlihat memiliki sifat pendiam, selalu memegang payung setiap saat. Entah takut kulitnya hitam atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang pasti, Narumi menyuruhnya untuk tidak menahan diri lagi karena yang dilawan adalah Suzuran. Seperti psikopat saja. Orang tersebut bernama Ryo. Tak lama kemudian muncul bocah idiot bernama Wasio Gota yang ingin menantang Narumi. Namun tak seimbang dengan congornya. Dia pun harus babak belur oleh Kroco Narumi. Perlu diketahui bahwa Wasio ini dulunya pernah sekolah di Suzuran. Namun dia dikalahkan oleh Serizawa membuat dirinya sangat dendam kepada Suzuran. Melihat kebencian Wasio terhadap Suzuran, Narumi pun merekrutnya menjadi anggota. Matoba. Tatsuya yonde koi. Kemudian scene berpindah kepada Genji yang dipanggil oleh Tokyo untuk membahas tentang perjanjian damai yang telah dirusaknya. Karena Housen tidak bisa dianggap remeh, Tokyo pun menawarkan bantuan kepada Genji. Namun Genji sesumbar bahwa GPS bisa mengalahkan Housen tanpa bantuan kelompok Serizawa. Sungguh pede sekali. GPS だけで十分だ。
Sedangkan di posisi anak Hosen terlihat Narumi sedang latihan gelut bersama kroconya. Dan kemudian datang murid kelas 1 berperawakan boyband bernama Tatsuya Bito, di mana dia dipanggil Narumi karena alasan sesuatu. Jadi perlu diketahui bahwa Tatsuya ini adalah adik dari mendiang Makio Bito. Jadi alasan Narumi mengajak Tatsuya karena Narumi sangat respek kepada mendiang Makio Bito, dan Narumi ingin Tatsuya ikut bersamanya membalaskan dendam kakaknya kepada Suzuran. Namun apa yang terjadi? Justru Tatsuya tidak yakin, cenderung meremehkan jika Narumi dan yang lainnya bisa menang melawan Suzuran. Mendengar perkataannya membuat seisi ruangan merasa terroasting. Dan ketika Ryo ingin menghajarnya, Narumi menyuruh Ryo untuk membiarkannya pergi. Adegan berpindah kepada Kawaishi yang sedang ingin menemui teman lamanya waktu di Suzuran, yaitu si Ken. Ternyata si Ken sekarang sudah beralih profesi menjadi nelayan dan hidup damai meninggalkan dunia kriminal. Bagi yang belum tahu si Ken ini siapa, makanya tonton dulu Cross Zero yang pertama, linknya ada di deskripsi. Mereka pun berbincang-bincang ria menceritakan kenangan di Suzuran. Akan tetapi Kawaishi menyayangkan keputusan si Ken yang keluar dari Yakuza dan memalsukan kematiannya lalu tinggal di tempat terpencil. Lalu Ken menjawabnya, dia ingin hidup bebas tanpa tekanan dari siapapun. Melihat hidup si Ken yang menjadi gembel sekarang, Kawaishi pun tidak ingin nasibnya sama seperti si Ken dan memutuskan pergi untuk bergabung Yakuza. Singkat cerita, esok hari pun tiba, di mana Makise dan Chuta sedang menawarkan perekrutan kepada adik kelas untuk bergabung GPS. Namun nampak murid tersebut sepertinya menghiraukan ajakan mereka berdua. Dan ketika salah satu murid mencemooh, "Berisik lo gundul," Makise pun mendengarnya seketika dia memberi pelajaran murid tersebut. Namun tiba-tiba Makise mendapat telepon dari gebetannya yang masih duduk di bangku SMP. Gebetannya pun mengajak Makise berkencan di pinggir sungai. Seketika itu juga Makise pun memasuki mode sange. Dengan gerak cepat Makise pun membeli kondom di pinggir jalan. Dan saat itu juga Joninnya sudah tidak bisa dikontrol lagi. Dan ketika ada mbak-mbak liwat, dia pun terheran dengan tingkah laku Makise. Kemudian scene berpindah kepada kelompok Serizawa, di mana salah satu petingginya yaitu Mikami Brothers ingin bergabung ke GBS karena mereka cuma mengikuti yang terkuat. Sebagai tanda perpisahan, Mikami Brothers pun memberi Tokyo lem super untuk menyembuhkan lukanya setelah pasca operasi. Lalu segera Mikami Brothers pun menuju markas Genji untuk membahas masalah dengan Hosen. Namun di sana tidak ada Makise yang mana dia seharusnya ikut dalam rapat penting ini. Sudah ketebak dia di mana? Ya jelas lah, kencan lah. Dan kita akan melihat Makise berada di kolong jembatan, di mana dia sedang membuat jebakan ular mainan agar ketika si gebetannya melihat, dia pun ketakutan dan memeluk Makise. Benar saja, ketika gadisnya datang, dia termakan jebakan Makise sehingga membuatnya takut dan langsung memeluk Makise. Sungguh trik yang sangat jitu sekali. Makise pun segera berakting membunuh ular tersebut untuk caper di depan gadisnya. Mereka berdua pun memutuskan untuk bersantai di pinggiran sungai. Dan ketika Makise melihat paha mulus dari gadisnya, seketika jiwa juangan cerot dari Makise keluar. Serentak dia ingin langsung menggeda bayinya. Namun tiba-tiba datang Chuta yang mendorongnya hingga kejebur ke sungai. Lalu tak sengaja Mikami melihat kotak kondom yang mengambang seperti tai di dekat Makise. Dan gobloknya Makise yang tak pernah hilang, malah dia keceplosan tentang rencananya yang ditujukan kepada si gadis. Dan gadisnya pun kecewa lalu pergi meninggalkannya. Cukup di sini kita main-mainnya, karena kali ini film akan berlangsung serius, di mana para siswa Hosen berburu anak Suzuran secara random, sampai-sampai dari kelompok Serizawa dan Genji terkena dampaknya. Diawali dengan menyerang Shoji si ahli judo, dan kita akan melihat kemampuan si mas-mas kurus berpayung, di mana si Ryo ini juga memiliki ilmu bela diri yang kuat, sehingga Shoji kritis dan harus dirawat di rumah sakit. Lalu Tokaji juga mendapat serangan dari Hosen, membuatnya harus babak belur dengan muka yang bonyok.
Dan kemudian Makise, Chuta, dan Mikami Brothers juga mendapat pengeroyokan yang sama oleh Housen yang dipimpin oleh Wasio Gota. Dan ketika hanya tersisa Wasio dan Makise, Wasio pun mengeluarkan sebilah pisau untuk membunuh Makise. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba Wasio dihadang oleh Narumi. Lalu Narumi kecewa dengan Wasio yang bertindak seperti tidak mencerminkan cowok sejati. Narumi memberinya extra joss sebagai pelajaran. Setelah kejadian pengeroyokan itu, Genji pun merasa sangat marah karena teman-temannya juga terkena dampaknya. Namun Genji merasa bingung harus berbuat apa, sehingga dia berdebat dengan Izaki. Izaki pun menuturkan bahwa dia mempunyai rencana yang agak ekstrim, di mana rencana itu adalah menantang Serizawa duel. Jika Serizawa kalah, dia harus ikut kelompok Genji. Dilihat dari gaya bertarungnya, jelas Serizawa lebih unggul dari Izaki, sehingga Izaki harus menerima kenyataan bahwa dia kalah oleh Serizawa. Adegan berpindah kepada Kawaishi yang sedang mendatangi mantan bosnya Shiken, di mana dia meminta untuk bergabung dengan Yakuza. Namun bos Yakuza tersebut memberi perintah kepada Kawaishi, dia harus membunuh saingannya yaitu ayah Genji agar diterima di Yakuza. Di lain sisi pun kita akan melihat Genji yang sedang di bar minum arak karena frustasi memikirkan masalahnya. Setelah mabuk hilaatu, Genji pun soyong-soyong ingin pulang ke rumah. Tapi ketika dia pengen ngudut, koreknya pun susah menyala akibat kurang ngegas. Namun tiba-tiba ada seorang pemuda yang menyodorkan korek kepadanya, dan pemuda tersebut adalah Narumi. Uniknya, di sini mereka belum saling bertemu dan tidak tahu bahwa keduanya adalah pemimpin di sekolahnya masing-masing. Kemudian Shin memperlihatkan ayah Genji yang tengah berjalan bersama pengawalnya. Akan tetapi tiba-tiba ayah Genji kebelit kencing dan bersinggah ke toilet terdekat. Setelah memasuki toilet, tiba-tiba ada si Kawaishi yang gerusa-gerusu menembak ayah Genji di toilet. Genji pun datang ke rumah sakit setelah mendengar kabar ayahnya ditembak seseorang. Terlihat wajah Genji yang sangat bersedih atas kejadian yang menimpanya. Bayangin jadi Genji bro, masalah di sekolahnya belum kelar, malah bertambah lagi beban pikirannya. Waduh. Kabar ayah Genji tertembak pun tersebar luas lewat radio karena notabene orang yang disegani sebagai bos Yakuza. Berita tersebut pun sampai terdengar di telinga Shiken, hingga Shiken pun terkejut dan menebak bahwa Kawaishi ada kaitannya dengan kejadian ini. Sehingga Ken memutuskan kembali ke kota untuk mencari Kawaishi. Singkat cerita, esok hari pun tiba, di mana kita akan melihat Genji yang sedang bertarung dengan Rindaman, agar jika dia berhasil mengalahkannya, seluruh siswa suzuran akan mengikutinya. Apalah daya Genji yang terus berjuang tetap saja terseok-seok oleh Rindaman. Tapi pertarungan kali ini terlihat Genji ada sedikit perkembangan, yang mana dia dapat menahan tendangan Rindaman yang biasanya dia tidak bisa melakukannya. Akan tetapi Genji tetap saja kalah oleh Rindaman. Dan malam harinya si bocah tengik Wasio menyamar sebagai anak suzuran. Agar dapat memasuki kawasan suzuran, tujuannya adalah untuk membakar sekolah suzuran. Genji, Chuta, dan Makise pun terkaget dengan gedung suzuran yang dilahap oleh si jago merah. Tak lama kemudian Serizawa dan Tokyo pun datang untuk memberitahu Genji pelakunya.
adalah si Housen. Karena mereka menemukan korek bertulisan Housen, Genji pun tidak akan tinggal diam dan akan menantang Housen untuk tawuran berjamaah. Keesokan harinya Wasio pun dihajar habis-habisan oleh si kepala kotak Matoba karena tindakan Wasio sudah kelewat batas. Karena tujuan Housen adalah menghancurkan anak suzuran, bukan gedung suzuran blok. Lalu tak lama kemudian Housen didatangi oleh Genji bersama jenderalnya, di mana Genji terkejut karena tidak asing dengan wajah pemimpin Housen yang pernah membantunya menyalakan udut. Tujuan Genji ke sana adalah untuk menantang mereka tawuran berjamaah karena telah membakar gedung suzuran, yang mana Genji menentukan lokasi tawuran tersebut bertempat di sekolah atau markas Housen. Si Housen ini. Setelah memberi pernyataan itu, Genji pun cabut. Namun beberapa langkah Genji kembali karena ingin membayar hutangnya dengan sebatang rokok kepada Narumi. Setelah itu adegan kembali di sekolah suzuran, di mana Mikami Brothers mencoba mengajak Hiromi bersama pasukannya ikut berperang melawan Housen. Namun Hiromi dengan angkuhnya menolak ajakan Mikami karena Hiromi tidak mau ikut campur urusan yang dimulai kelompok Genji. Memang anak suzuran ini kagak peduli sekolah apa gimana ya? Jelas-jelas suzuran dibakar sekolah lain, kok kagak emosi gitu? Harusnya marah, bersatu melawan Housen, biar siswa Housen tahu keberingasan suzuran. Tapi entahlah. Lalu tak lama kemudian terdengar suara Genji yang berpidato menggunakan speaker di ruangan TU, di mana dia curhat tentang dirinya yang intinya berbunyi, "Aku selalu ingin berusaha lebih kuat dari ayahku. Maka dari itu aku datang ke suzuran supaya kuat. Namun sekarang ayahku berbaring di rumah sakit, sedang mengadu nyawa. Dan besok aku akan menyerang Housen. Please, pinjamin kekuatan kalian, anak-anak suzuran. Aku tidak menyuruh kalian mengikutiku, tapi please, mari kita bertarung bersama memikul nama suzuran." Sedangkan di lain sisi adegan memperlihatkan Kawaishi yang sedang menyamar sebagai pengunjung untuk membunuh ayah Genji karena dia tahu bahwa ayah Genji masih hidup. Dengan mengendap-endap dia berhasil memasuki ruangan ayah Genji dirawat. Dia pun menodongkan pistol kepada ayah Genji, berniat menghabisinya saat itu juga. Namun tiba-tiba datang Shiken yang langsung mencegahnya. Shiken mencoba meyakinkan Kawaishi untuk tidak melakukan tindakan bodoh itu. Seharusnya kau belajar dari pengalaman masa lalu. Mending kau kembali ke jalan yang benar dan hidup damai seperti aku. Atau tidak kau akan menjadi pecundang selamanya, kata Ken kepada Kawaishi. Mendengar kegaduhan, anak buah ayah Genji akhirnya datang menangkap si Kawaishi. Dan Shiken memohon untuk tidak membunuh Kawaishi. Dan ternyata ayah Genji dari tadi mendengar perjuangan Shiken menyelamatkannya, di mana ayah Genji menyuruh anak buahnya melepaskan mereka berdua sebagai balas budi terhadap Shiken. Singkat cerita, esok hari pun tiba, di mana Genji dan kelompoknya siap untuk bertarung melawan Housen. Akan tetapi pasukan Genji terbilang sedikit untuk menyerang di markas Housen. Lalu tak lama kemudian datang Hiromi dan anak buahnya. Namun karena pidato Genji kemarin kurang menggugah hati murid, semua tidak mengikuti Genji, termasuk kelompok Hiromi yang datang ke situ bertujuan untuk setor muka saja. Setelah itu mereka pergi. Kok susah amat sih diajak? Nanti kalau diserang Housen nangis. GPS pun pesimis dengan kemenangan, sehingga Genji memutuskan menyuruh semua pulang dan membubarkan GPS. Chuta pun menyadarkan keputusan Genji tersebut, namun dia malah mengajar Chuta dan pergi begitu saja. Ketika semua merasa kecewa dengan Genji, hanya Izaki yang tahu bahwa Genji bukanlah orang yang seperti itu, yang mudah pesimis. Lalu Makise berbicara, maksudmu dia datang ke sana sendiri? Dan Izaki mengajak semua bersiap-siap berangkat sesuai rencana.
Kabar perginya Genji sendirian ke Hosen juga terdengar sampai ke telinga Serizawa. 滝谷一人で不幸気だ。こうなったら滝谷が負けた後でうちがホースが戦うじゃねえか。Tibalah Genji di lapangan Hosen di mana banyak sekali anak berkepala pentol, namun tidak membuat nyali Genji ciut. Dan ketika Narumi mengatakan, "Kemana anak buahmu?" Genji pun menjawab, "Melawan cecunguk kayak kalian, gue aja sendiri udah cukup bro." Lalu Genji tancap gas menyerang mereka. Di sela-sela pengeroyokan Genji, ada Tatsuya yang menghampiri Narumi untuk menyarankan Biwan saja karena dia datang sendiri. Dan Narumi menjawab, "Jangan naif kau pemula." Lalu tiba-tiba datang GPS bersama fraksi Serizawa yang memutuskan bekerja sama melawan Hosen. Dan Serizawa pun akhirnya mengakui kalau Genji adalah pemimpinnya sekarang. Narumi pun mengajak Genji untuk duel 1 lawan 1 di lantai teratas. Dan tanpa pikir panjang, Genji pun memberi aba-aba. Urrah! Genji dan yang lainnya mulai memasuki gedung Hosen, sehingga mereka semua harus membabat habis sampai ke akar-akarnya. Adegan menuju ke Makise yang mana dia terlalu semangat bertarung, sampai memasuki ruang kelas di mana ada Narumi yang menunggunya di sana. Narumi menyuruh anak buahnya keluar karena Makise adalah tamunya. Jelas, Makise pun terseok-seok oleh Narumi sehingga dia dinyatakan kalah. Dan kita juga akan melihat Tokyo yang dikeroyok 4 orang. Dan saat salah satu dari mereka berhasil memukul kepala Tokyo, dia seketika hampir tak sadarkan diri mengingat luka pasca operasi belum sembuh total. Dan ketika dia mengambil lem super yang diberi Mikami Brothers, ketika lem tersebut dicerotkan, seketika dia bangkit menghajar semuanya dengan semangat api yang membara. Singkat cerita, ketika Genji dan Serizawa sudah hampir sampai di tempat Narumi, mereka sudah ditunggu oleh Ryo, di mana Ryo mengatakan yang mengalahkan Serizawa dipersilahkan lewat. Otomatis si Genji yang bisa melewatinya, dan Serizawa harus melawan Ryo. Kebetulan juga dia ingin balas dendam akibat kritisnya Shoji. Genji pun akhirnya sampai ke tempat Narumi, dan Narumi menyambutnya dengan melempar minuman kepada Genji agar pertarungan semakin fair dan seru. Bersamaan dengan itu, teman-teman Genji yang di bawah berhasil memenangkan tawuran tersebut meskipun dengan wajah penuh darah, dan mereka tersenyum lepas. Dan scene berpindah di mana kita akan diperlihatkan pertarungan Serizawa melawan Ryo, yang mana Serizawa kewalahan dengan jurus silat yang dilancangkan oleh Ryo sehingga dia delosor di bawah tangga. Dan ketika Ryo meremehkannya, Serizawa langsung bangkit dan kebal akan pukulan Ryo. Lalu Serizawa pun menangkis pukulan dari Ryo dan mengatakan berantem sama bela diri itu 2 hal yang berbeda, dan lalu dia mengsaltonya. Kembali ke pertarungan Genji yang terlihat sangat seru, dan di tengah kesibukan mereka bertarung, tiba-tiba datang si bocah idiot Wasio yang kembali berulah, di mana dia mengeluarkan pisau untuk membunuh Genji. Namun tiba-tiba
Ya, datang Tatsuya yang langsung mengsepak patak Wasio hingga dia jeketang. Lalu Narumi dengan keadaan lemas menghampiri Wasio dan mengatakan, "Dasar bocah silet, tolol, goblok asu. Kau itu masih tidak paham saja, Wasio. Please, duduk dan tonton gue bertarung, jangan ikut campur." Dan pertarungan pun dilanjutkan kembali, disusul kemunculan Serizawa. Dan pada akhirnya Narumi harus memberikan kekalahannya kepada Takiya Genji. Anak-anak susuran pun pulang dengan perasaan bahagia. Tidak lupa dengan menyalakan udut bersama. Buset, muka babak belur sempat-sempatnya ngudut. Beberapa bulan kemudian, tibalah hari kelulusan Genji dan yang lainnya. Setelah ini mereka akan mengadu nasib di dunia luar. Entah jadi apa karena sekolah cuma ngerokok nyantai gelut. Dan kelulusan tersebut dirayakan Genji untuk melawan Rindaman. Karena setelah ini, dia tidak akan kembali ke susuran. Terlihat Genji yang sekarang sudah berkembang pesat, di mana dia mampu membuat Rindaman bertekuk lutut. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan lupa gelut bersama. Saya Mr. P mengucapkan selamat berjumpa di video selanjutnya.